semua. Kalau Ami upload konten ini, artinya kita udah ada di akhir musim nih, dimana bulan Juli nanti akan ada banyak anime baru yang akan dirilis. Nah, di video kali ini aku udah ngelis anime yang mungkin akan jadi top anime baru di summer 2021 nanti. Di video kali ini aku nggak akan sebutin anime yang udah punya season lanjutan ya. Di list ini aku list semua anime baru yang akan tayang perdana di summer 2021. Untuk info aja nih, di summer 2021 juga akan rilis anime terkenal seperti Tensura Season 2 Core 2, Kobayashi Sanchi no Maid Dragon Season 2, spin-off Mahoka Koko no Yutose, Boku no Hero Movie 3, Free Movie 4, dan masih banyak lagi. Kalau kalian penasaran, cek aja langsung di link di deskripsi ya. Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk ke list pertamanya yuk. Tapi intro dulu ya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Genjutsu Shugiyusha no Oukoku Saikenki. Anime ini menceritakan Kazuya Souma, seorang pria yang dipanggil ke dunia isekai. Singkat cerita, dia memperkenalkan diri kepada seorang raja dan mengungkapkan rencananya untuk membangun negara tersebut dari sisi ekonomi, politik, dan militer. Mendengar rencana besarnya tersebut, dia langsung bekerja sama dengan raja dan diberikan tahta di dalam kerajaan. Dan saat itu, Souma memiliki tanggung jawab untuk memerintah negara agar bidang ekonomi, politik, dan militernya maju. Tapi bukan hanya diberi tahta untuk memerintah, Souma pun ditunangkan dengan putri yang cantik, yaitu anak dari sang raja. Bagaimanakah Souma akan memimpin kita? Nantikan pada perilisannya di bulan Juli nanti ya. Tante wa mou shindeiru. Anime ini menceritakan seorang bernama Kimitsuka Kimihiko. Awalnya dia adalah murid SMA biasa, tapi karena suatu hal dia terlibat masalah yang lumayan serius, di mana saat itu pesawat yang dia tunggangi dibajak oleh penjahat. Tapi di situ ada seorang wanita aneh yang mengaku sebagai detektif. Setelah kejadian itu, kini Kimitsuka menjadi asisten detektif cantik itu. Dia bernama Siesta. Mereka berdua kini berkeliling dunia untuk memecahkan kejahatan organisasi kriminal. Tapi uniknya di sini Kimitsuka melakukan itu dengan terpaksa dan dia selalu ingin menjadi manusia biasa lagi dan menjalani hidup tanpa bersentuhan dengan para penjahat. Bokutachi no Remake. Anime ini adalah kisah tentang seorang yang gagal dalam mimpinya, tetapi mendapat kesempatan kedua. Cerita berpusat pada Hashiba Kyoya yang merupakan seorang developer berusia 28 tahun. Perusahaannya bangkrut dan akibatnya dia kehilangan pekerjaan. Akhirnya ia memilih kembali ke kampung halamannya. Dia sangat menyesal dengan apa yang dia alami sekarang. Namun ketika Kyoya bangun keesokan harinya, ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu ketika dia mulai kuliah. Di sini Kyoya memiliki kesempatan untuk menghabiskan tahun-tahun pentingnya dengan para kreator yang dia tahu dan terkenal di masa depan kelak, tetapi keadaan mungkin tidak berjalan seperti yang dia harapkan ya. Akankah dia bisa melakukannya dengan benar? Nonton ya animenya nanti. Reate Gobyo de Battle. Cerita dari anime Reate Gobyo de Battle berfokus pada Akira Shiroyanagi, seorang siswa SMA yang menyukai video game dan permen. Dia tiba-tiba diseret ke medan perang berkedok permainan oleh seorang gadis misterius yang menyebut dirinya Mion. Akira diberitahu bahwa mereka dihapus dari daftar keluarga jika terlibat dalam eksperimen dan memperoleh kekuatan tertentu. Akira kemudian bertekad untuk memenangkan permainan dengan kekuatan barunya dan menghancurkan semua orang yang membawanya ke dalam masalah besar ini. Ia dipersenjatai dengan kekuatan yang tidak diharapkan siapapun dan kemampuan ahli strategi. Dimulailah pembalasan dendam Akira. Kalau kalian tertarik, nonton ya animenya nanti. Tsuki ga Michibiku Isekai Douju.
Wah, kalian pasti suka banget sama anime ini nanti. Soalnya anime ini tuh ceritanya bagus dan bisa dibilang keren banget. Apalagi buat kalian yang suka dengan genre-genre isekai. Anime ini bercerita tentang seorang murid SMA yang bernama Makoto Mizumi. Ia dipanggil oleh dewa Tsukuyomi untuk menjadi seorang pahlawan. Namun dewi yang menguasai dunia tersebut malah tidak suka terhadap Makoto. Alasannya apa ya kira-kira? Kok bisa nggak suka gitu ya? Dengan kejamnya, dewi tersebut malah membuang Makoto ke ujung dunia. Mulai saat itu, dewa Tsukuyomi membebaskan Makoto dari tugasnya, serta mengizinkannya untuk hidup bebas. Disinilah awal dari perjalanan Makoto dimulai. Dengan pengetahuan minimnya, Makoto kini berusaha di dunia di mana monster dan sihir ada. Seregen Souki. Anime ini memiliki konsep yang unik banget, dimana MC-nya itu ada 2 orang tapi menjadi satu. Hekto, gimana ya maksudnya? Nih aku jelasin ceritanya. Anime ini bercerita tentang Amakawa Haruto, seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun yang lalu. Sementara itu, Ryo merupakan seorang anak yang tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, ibunya mati dibunuh di depan matanya saat ia berumur 5 tahun. Karena merasa marah dan sedih, ia pun memutuskan untuk melakukan balas dendam. Nah, di sini Haruto malah bangkit di tubuh Ryo. Karena beberapa alasan, kenangan dan kepribadian Haruto malah bangkit di dalam tubuh Ryo. Pada awalnya mereka agak bingung, tapi seiring berjalannya waktu, Haruto pun memutuskan untuk hidup di dunia baru dengan tubuh barunya, dengan 2 ingatan dari 2 orang yang sangat menyedihkan. Jahi sama wa Kujikenai. Kalian suka sama anime Hataraku Mao sama? Nah, anime ini mungkin 11-12 sama anime itu. Bercerita tentang Ayu dan iblis Jahi, di mana dia memerintah rakyatnya untuk berani. Tapi semua hancur ketika seorang gadis penyihir menyerang dan menghancurkan permata mistis yang mengandung kekuatan besar. Meskipun sempat bertahan, Jahi telah kehilangan hampir semua kekuatannya dan mendapati dirinya terdampar di dunia manusia dengan penampilan seperti anak kecil. Dia berencana mengumpulkan permata mistis untuk mengembalikan kekuatannya, tapi semua itu sudah berubah. Jahi harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan menghadapi masalah sehari-hari yang belum pernah dia alami sebelumnya. Intinya anime ini mirip banget sama Hataraku Mao sama. Jika kalian penasaran, nonton ya animenya nanti. Uramichi Oni-san. Jika kalian udah dewasa dan memiliki kepribadian yang kurang normal, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton. Soalnya ceritanya bagus banget dan menarik, terutama buat om-om yang lagi nonton video ini. Cerita anime ini berpusat pada seorang pria berusia 31 tahun bernama Uramichi Omota yang memiliki 2 sisi kepribadian. Dia muncul sebagai pemuda yang bertanggung jawab atas latihan fisik di program pendidikan Mamanchu Together. Meskipun dia memiliki sikap yang segar dan ceria di acara itu, sebenarnya dia agak tidak stabil secara emosional. Ceritanya mengungkapkan bagian-bagian kehidupan yang kurang cerah bagi orang dewasa muda. Intinya di sini dijelaskan perbedaan kepribadian orang yang sangat berbanding terbalik. Scarlet Nexus. Serial ini menceritakan masa depan di mana hormon sionik ditemukan pada otak manusia. Hormon ini bisa memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan indera untuk mengubah dunia. Pada era baru tersebut, mutan gila dikenal sebagai Others mulai datang dari atas langit dengan hasrat pemangsa. Pada awalnya berbagai metode yang kurang berguna dikerahkan untuk melawan mereka. Akhirnya pemerintah dunia pun mengambil tindakan gila untuk melawan ancaman tersebut. Others Suppression Force merupakan organisasi yang menjadi garis pertahanan terakhir umat manusia. Animenya sendiri bercerita tentang Yuito Sumeragi, salah satu anggota Other Suppression Force. Ia baru saja datang ke New Himuka untuk melawan para Other dan membongkar misteri mengenai kota tersebut. Megami Ryo no Ryobokun.
jika kalian gak suka anime ecchi, mungkin jangan nonton anime ini deh. Dan jika kalian masih di bawah umur, jangan nonton anime ini juga ya. Ingat itu. Animenya bercerita tentang Nagumi Koshi, seorang bocah berusia 12 tahun yang ditinggalkan oleh ayahnya yang miskin setelah rumahnya terbakar. Dia sekarang hidup luntang-lantung di jalanan tanpa uang sepeser pun. Kemudian suatu hari seorang gadis bernama Minerva menemukannya tergeletak di trotoar. Lalu Minerva membawanya ke asrama perempuan milik kampus yang dikenal sebagai rumah dari penghuni yang bermasalah. Koshi di sini diminta untuk menjadi ibu asrama. Disinilah awal cerita anime ini dimulai. Tapi hati-hati dengan fanservice-nya loh ya. Nah, segitu aja list anime baru yang seru menurutku. Kalian gak sabar kan nunggu anime-anime tadi? Sama kok, aku juga gak sabar. Tapi mungkin anime ini akan dirilis pada akhir Juni hingga Juli. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.